Jadi petani mau jadi kantoran, bisa. Kita Bisa. wawancara ini di mana ini? Di kantor. Kantor. Uh-uh. Saya Tapi sebagai apa? Bapak petani. Saya sangat mencintai institusi Polri, sampai saya pernah katakan di wawancarai pada tahun 2000-an ya, kalaupun tubuh saya ini dilukai, maka darah yang keluar itu tulisannya mungkin Polri gitu. Wow. Saking cintanya. Dan saya bisa begini karena Polri. Saking cintanya saya Polri, maka saya sering mengkritisi Polri. Tapi kalau Anda tanya, siapa Pak Susno? Orang tahu semua. Mantan kabar No. eskrim. Oh bukan. Polisi yang gila gitu. Aduh, salah dah. Halo sahabat Nina, jumpa lagi bersama saya di obrolan santai di Jurnal ID. Pada edisi hari ini kami akan menghadirkan sosok spesial. Beliau dulu adalah Kabareskrim Polri pada tahun 2008 hingga 2009. Kita sapa langsung, beliau adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Halo Bapak Susno, apa kabar? Halo Mbak Dina, alhamdulillah sehat. Halo Amin. sahabat Nina. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Jurnal ID ini Bapak. Bapak, kalau saya lihat akhir-akhir ini kegiatan Bapak sibuk sekali ya Bapak menjadi petani Bapak. Bisa diceritakan awal mulanya Bapak bisa tertarik minat di situ? Ya, bukan menjadi petani Mbak, tapi kembali ke habitat. Oh, kembali ke habitat. Menarik ini. Saya itu memang petani ya. Kenapa memang petani? Kakek saya, moyang saya, bapak saya, dan saya sendiri waktu kecil tetap petani. Sampai saya tamat SMA itu masih petani. SMA pun saya masih menggarap membantu orang tua di pertanian. Setelah masuk Akabri dulu, baru pekerjaan itu saya tinggalkan. Selama jadi polisi juga saya tinggalkan. Selesai jadi polisi, ya memang saya ini petani, balik lagi jadi petani. Jadi Bapak menyebutnya kembali ke habitat ya Bapak kembali ya? ke habitat. Nah, saya sempat sebelum wawancara Bapak ini, saya sempat mengintip medsos Bapak di situ di TikTok ya, medsos Susno Duaji. Di situ Bapak menceritakan soal keseharian Bapak dari jagung, kopi. Nah, bagaimana Bapak mempelajari itu? Ya, saya dulu waktu kecil kakek saya kan bertaninya kan kopi dengan padi. Saya kembali awali kopi dengan padi, uji coba. Ternyata kalau kita tetap kopi, tetap padi gitu kan, itu tidak ekonomis gitu, tidak menghasilkan yang bagus. Akhirnya saya coba yang lain, coba jagung. Nanam jagung jauh lebih menguntungkan bagi petani daripada nanam padi, karena harganya ya. Kemudian yang lebih menguntungkan lagi, lahan itu ditanami semangka. Memang harganya 3.000. Tapi jual semangka itu sama dengan jual batu gitu kan. 1 hektar bisa menghasilkan 60-70 ton. Nah, kalau 70 ton kali 3.000, 210 juta kan. Bandingkan dengan padi. Pak, jadi lebih ekonomis. Oke. Memeliharanya lebih gampang, berbuahnya lebih cepat, hasil duitnya lebih banyak. Pepaya California jauh lebih menguntungkan, karena pepaya California itu tiap 10 hari panen, 1 kilo taruhlah 3.000 yang paling murah, bisa kita nemukan harga misalnya 4.000, 5.000. Tapi kalau 1 hektar 480 batang per panen itu tidak kurang dari 7 ton. Sudah menguasai banget ya Bapak Susno ini ya. 7 ton kali, ya. 7 ton kali gini kan sudah berapa itu ya? Iya. Ini bisa panen selama 3 tahun. Oke. Nah, mungkin orang tanya, lah kalau petani nggak ada yang nanam padi semua, nanam itu semua. Iya, semangka gitu. Gimana jagung. swasembada pangan? Singapura swasembada pangan. Hong Kong tidak ada sawah. Arab Saudi tidak ada sawah. Tetapi beras terbaik ada di Arab Saudi, ada di Singapura, ada di Hong Kong. Yang penting ada ini gitu. Jadi kalau menurut Bapak nih, melihat Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau misalnya tadi Bapak mengatakan Singapura, Hong Kong, itu Indonesia tuh harus bagaimana kan untuk sektor pertanian sendiri Bapak? Sektor pertanian harus menjadi fokus daripada pemerintah dalam bangun. Karena inilah penyerap tenaga kerja terbanyak. Nggak perlu melamar kok. Iya.
pemuda-pemuda yang terdidik baik sarjana S1, S2 terjunlah ke dunia pertanian. Apapun disiplin ilmu Anda. Tidak perlu sarjana pertanian bertitel insinyur dan sebagainya. Anda mau jadi sarjana sastra pun boleh. Semua bisa. Bisa, apalagi sarjana sastra gitu ya, seniman. Buah pepaya kalau Anda beri puisi, oh pepaya, kau cantik kan, maka buahnya akan bagus gitu kan. Tapi begini Pak Susno, kalau menjadi petani itu kan sebetulnya harus ada kemauan, harus ada tekad niat lah. Kan tidak semua, wah aku pengen kerja kantoran aja deh. Wah aku ingin petani, ya mungkin perbandingannya kalau di generasi sekarang mungkin nggak semua. Nah dari Pak Susno ini apa yang bisa Anda sampaikan untuk generasi sekarang? Misalnya yuk kita rame-rame jadi petani yuk gitu. Nggak ada salahnya kok gitu. Seperti apa yang ini Anda sampaikan? Jadi petani mau jadi kantoran bisa. Kita bisa. Wawancara ini di mana ini? Di kantor. Kantor. Saya sebagai apa? Bapak petani. Tapi bagaimana saya mendesainnya? Ya. Dan orang bilang petani di desa. Kita ini di mana ini? Jakarta. Jakarta. Metropolitan. Saya bertani di mana? Di desa. Bisa nggak? Bisa. Mengendalikan pertanian dari Jakarta, dari sebuah kantor, bisa. Suatu saat saya kembali ke ladang. Saya masuk di situ. Artinya sekarang semua sarana teknologi sangat memungkinkan untuk kita bertani dengan jumlah lahan yang bagus. Kemudian dari kota metropolitan, kemudian dari sebuah kantor. Nah, saya bisa juga berkantor di bawah pohon karet. Saat saya di kebun karet kan. Iya. Hidup ini bagaimana kita mendesainnya. Jadi atas ini sendiri ya, inisiatif kita, bagaimana kemauan kita ya Bapak. Baik Bapak, kalau sekarang kita bicara soal polisi. Karir saya dimulai di reserse ya. Reserse ya dulu, ke reserse. Kemudian sempat ke PPATK, hingga kemudian saya di PPATK, kemudian saya diperbantukan sering untuk mewakili rapat di DPR, mewakili Polri dalam penyusunan berbagai undang-undang, termasuk undang-undang tentang KPK, undang-undang tentang Polri, undang-undang tentang korupsi, undang-undang money laundering dan sebagainya. Kemudian saya pernah juga ditempatkan di PPATK money laundering. Sebelum akhirnya Kabar Reskrim ya Bapak. Kapolda Jawa Barat, kemudian Kabar Reskrim. Dan Anda sempat menyebut bahwa Anda mencintai sekali institusi ini. Apa yang bisa Anda gambarkan atau pandangan Anda seperti apa untuk institusi kepolisian saat ini? Saya sangat mencintai institusi Polri, sampai saya pernah katakan di wawancarai pada tahun 2000-an ya, kalaupun tubuh saya ini dilukai, maka darah yang keluar itu tulisannya mungkin Polri gitu. Saking cintanya. Dan saya bisa begini karena Polri. Saking cintanya saya Polri, maka saya sering mengkritisi Polri. Mengkritisi itu artinya supaya Polri baik, jangan melakukan tidak baik. Tapi sebagian orang justru mengkritik saya gitu, terutama Polri-Polri yang tidak sepaham dengan saya. Nah, ada yang tanya, apa yang Pak Susno lakukan selama jadi Polri? Oh banyak, menurut saya ya. Tetapi apalah kekuatan saya ya? Saya bukanlah seorang Kapolri. Mau memperbaiki, mau merubah Polri, kalau hanya sendirian tidak kuat gitu. Dan saya rela mengorbankan jabatan, rela mengorbankan apa-apa demi apa yang saya yakini benar gitu. Nah, sekarang ada masa yang bagus di bawah Pak Presiden Prabowo. Ingin mereformasi Polri katanya. Saya kira bagus sekali ya. Ide yang bagus walaupun terlambat ya. Anda mengatakan terlambat. Iya. Kenapa? Bukan berarti Polri ini tidak mereformasi dirinya. Mereformasi sejak 98 sudah keluar dari ABRI, dia menjadi sipil, dimasukkan di dalam konstitusi kita. Dia berubah-berubah tapi tidak secepat perubahan tuntutan daripada demokrasi. Ibarat deret hitung berbanding deret ukur. Sehingga polisi baru sampai sini, harapan masyarakat sampai sini. Akhirnya apa? Tuntutan masyarakat untuk mereformasi. Dan aneh, satu-satunya lembaga negara di Indonesia, institusi, yang dituntut oleh publik untuk reformasi hanya Polri. TNI tidak, kementerian tidak.
Hanya polisi. Karena di situ kan mungkin yang paling terdekat ya untuk aspirasi rakyat langsung mengeluhnya soal pelayanan polisi, mungkin paling dekat dengan rakyat mungkin. Paling dekat dan langsung menyentuh kehidupan rakyat. Betul. Sebagian dari Polri mungkin dia kecewa, kok kenapa kami yang dituntut? Kalau saya bilang sikapi, jangan kecewa, ini peluang. Peluang yang bagus, rakyat menghendaki Polri direformasi, kemudian dukungan politik besar sekali dari DPR, dukungan politik dari Presiden, bagus sekali. Presiden sampai akan membentuk komite reformasi Polri. Yes. Ini peluang, harus kita terima dengan bagus. Anda optimis ini akan berjalan? Tergantung. Nah, berkali-kali saya katakan, soal reformasi Polri ini kalau kita hanya mereformasi berdasarkan naskah akademi, tim merumuskan, pasti gagal. Karena pasti apa? Gagal. Pasti gagal. Rumusan naskah akademi yang dilahirkan oleh orang-orang pandai, botak, berkacamata tebal, dari berbagai perguruan tinggi maupun dari internal Polri sudah banyak naskahnya. Mungkin kalau kita susun sudah sampai gedung lantai 7. Tapi apalah arti naskah? Maka tim reformasi sekarang, baik bentukan Kapolri maupun bentukan Presiden, kalau jika yang diharapkan itu sumbangannya berupa pokok pikiran, berupa naskah, insya Allah gagal. Insya Allah gagal. Ya. Lalu harus seperti apa menurut Bapak Susno? Lah, saya sangat yakin dengan Pak Prabowo membentuk tim komite reformasi Polri ini tidak hanya merumuskan tapi action gitu. Nah, timbul pertanyaan gimana actionnya? Mudah-mudahan yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini beberapa orang komite atau komisi bisa 3, bisa 5 ya, katanya Pak Mahfud ya mungkin ya, Pak Yusril, atau maaf saya nyebut nama karena ini namanya yang beredar ya. Mantan Kapolrinya mungkin Pak Tanto, Pak Sutanto. Karena ini beliau nih saya lihat bersih gitu. Nah, 3 atau 5 ini adalah komisi, kayak komisi KPK gitu kan, men-take over pimpinan Polri. Jadi pimpinan Polri sementara dikendalikan oleh mereka, langsung mereka lah yang mereformasi. Kenapa? Kalau mereka di luar Polri, mereka kan hanya membuat konsep-konsep aja. Tetapi kalau mereka sebelaku komisi yang mengendalikan Polri, dia action kan, punya kekuasaan, punya kewenangan, punya tanggung jawab. Timbul pertanyaan, Pak Susno, apakah tidak melanggar undang-undang? Tidak. Kenapa tidak? Presiden di Indonesia itu punya kekuasaan yang sangat besar. Beliau bisa merubah undang-undang ini dengan mengeluarkan Perpu. Mengeluarkan Perpu, diatur demikian-demikian, kemudian disahkan oleh DPR, untuk sementara Polri dipimpin oleh komite reformasi. Entah 3 orang, entah 5 orang, diberi waktu sekian tahun. Tugas wewenangnya diatur jelas. Saya kira jadi. Dia bisa memecat siapapun yang tidak nurut, dia bisa memberikan, berfungsi lah kayak Kapolri lah, tapi dipimpin oleh suatu komite gitu, yang bersifat kolegial. Jadi itu menurut Pak Susno itu yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini ya, Bapak ya? Jadi dengan apa? Dengan Perpu, dengan SK. Tapi kalau dengan SK, dengan Kepres membentuk suatu komisi, komisi ini tugasnya menyumbang pemikiran, ya kayak dulu lagi. Jadi memang harus melibatkan dari pihak luar Polri ya, untuk monitoring juga ya Bapak ya. Kan komisi kan bisa beranggota 5, bisa beranggota 7 ya, kalau KPK 5 ya. Nah komisi inilah yang dalam waktu 1 tahun atau berapa mengendalikan Polri. Karena dia mempunyai kewenangan, kekuasaan, dan tanggung jawab. Tapi kalau tim ini di luar Polri, dia kan hanya menyumbangkan pikiran pada Presiden. Ya pikiran disumbangkan kan melayang-layang ya. Baik, Bapak, kalau sambil menunggu tim komisi yang dibentuk ini mulai bekerja misalnya. Sekarang kan menjadi sorotan hangat publik adalah soal Polri ini. Jadi menurut Bapak dalam jangka pendek ini di dalam tubuh Polri itu sendiri apa sih yang harus dibenahi menurut seorang Pak Susno Duaji? Pertama yang masyarakat tuntutkan itu adalah culture ya, perilaku. Yang mereka tidak senangi oleh rakyat, yang rakyat minta dirubah itu bukan bajunya,
bukan kendaraannya, tapi perilakunya. Tapi masih banyak polisi baik kan, Bapak Susno? Oh banyak. Banyak ya. Tapi kan 100 polisi, 5 tidak baik, yang kelihatan kan yang tidak baik kan. Jadi yang harus dirubah itu culture-nya, perilakunya. Bagaimana cara merubahnya? Ya harus orang nomor 1 atau komisi yang mengendalikan Polri ini yang merubahnya, yang punya kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, jauhkan Polri dari politik. Nah, caranya gimana? Pengangkatan pimpinan Polri, Kapolri, jangan lagi ada campur tangan politik seperti sekarang, persetujuan DPR. Kan DPR itu lembaga politik kan. Kalau misalnya si A jadi Kapolri, disetujui oleh parpol itu, dia kan hutang budi kan. Begitu jadi Kapolri, maka dia bisa dikendalikan. Kemudian posisi Polri, ada yang menghendaki di bawah Kementerian Dalam Negeri, ada yang menghendaki di bawah Kementerian Hukum. Kalau di bawah kementerian, menteri ini kan bisa politik, bisa politisi kan. Udah presidennya punya partai politik, menterinya punya partai politik, berarti 2 kekuatan politik yang mengendalikan. Ya udah, biar aja di bawah presiden, hanya 1 politik saja kan. Nah, diawasi oleh pengawas yang bagus gitu. Siapa? Beri perkuatlah Kompolnas, entah namanya dirubah entah apa, dengan kewenangan yang besar. Dan tidak cukup hanya di Jakarta, tapi sampai ke daerah. Jadi semua ya? Semua. Yang berikut lagi apa? Yang dipersoalkan oleh persoalan bawah itu adalah gaji Polri. Tidak layak untuk mereka hidup di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, ataupun Medan. Karena gajinya sangat minim gitu untuk yang bawah itu. Sudah gaji minim, tidak ada perumahan, tidak ada kendaraan, anaknya harus sekolah di Jakarta. Ya, naikkanlah yang wajar. Tidak perlu sebesar gaji DPR dan tidak perlu juga sebesar gaji direksi bank. Direksi bank itu gajinya 5 miliar sebulan loh. BRI, BNI itu 5 miliar sebulan, bayangkan. Itu duit negara itu. Duit negara, duit rakyat untuk gaji mereka. Padahal prestasinya apa? Baik, Bapak Susno. Sedikit kita flashback ya, Bapak. Kan masih bicara soal polisi. Masyarakat tentu masih ingat atau ya bukan bermaksud untuk mengungkit luka lama ya Bapak. Bapak dulu pernah tersandung kasus hukum saat menjabat sebagai Kabareskrim ya Bapak. Apa yang Bapak, bagaimana, pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak menyikapi itu semua? Ada rasa kecewakah, sedihkah, lalu ke depan Bapak harus seperti apa itu ada nggak? Bagaimana waktu itu menyikapinya? Wow, saya ralat sedikit ya. Anda percaya dengan obrolan Profesor Mahfud MD, di Indonesia ini paling sulit menghukum orang yang bersalah. Saya waktu itu sedang jabat sebagai Kabareskrim, memimpin suatu Kabareskrim seluruh Indonesia. Saya bukan ditangkap oleh KPK, saya ditangkap anak buah saya sendiri. Apakah itu kasus? Apakah saya tersandung kasus? Oh tidak. Saya dibuatkan kasus. Dibuatkan kasus. Iya. Di Kompas, di Tribun, di berbagai media, kemudian termasuk di acara Karni Ilyas, saya katakan, saya dibuatkan kasus. Dan saya katakan bahwa saya dihukum dengan berkas yang bukan berkas saya. Saya diadili oleh hakim yang 3, begitu mau memutus tinggal 1, yang 2 diganti, karena 2 tidak mau mengadilinya. Jadi ingat ya, untuk seluruh Indonesia, saya bukan tersandung kasus. Saya dibuatkan kasus sedang menjabat dan bukan oleh institusi lain. Yang mengapa? Saya tidak akan jelaskan. Silakan publik menilai. Kecewakah Anda di situ? Oh enggak, marah, kecewa? No, seperti apa? Justru saya bergembira. Bergembira. Ya, kalau saya tidak dibegitukan, ya saya tidak katakan bahwa saya dizolimi, tidak. Dibegitukan aja. Mungkin saya berada di zona yang nyaman terus. Saya tidak bisa begini. Nah, saya bisa begini, Anda bisa lihat aja. Saya bisa bangkit. From zero, kata orang, saya nggak katakan to hero ya. From zero saya bisa bangkit. Karena apa? Saya menikmati sesuatu yang terjadi pada saya, bahwa saya harus bangkit gitu dari situ. Ya, mungkin saya tidak sombong ya. Kalau saya tanya, Mbak Nina kenal nggak Kapolri sebelum Pak Listio Sigit? 1, 2, 3, 4, 5, siapa namanya?
Ya, mikir kan? Sudah lama berlalu ya. Oke, Enggak, sudah lama baru berlalu. satu, ini Pak Iya, iya, Listio iya. kan. Sebelum Iya, ini iya. siapa Kapolri? Iya. Enggak, kalau Tahu Bapak, tapi saya tanya lagi, sebelum yang ini siapa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lupa lagi. Enggak hafal kan? Iya. Oke. Oke. Saya tanya, kabar reskrim sekarang siapa? Kabar reskrim sekarang nggak hafal juga. Nggak Ada hafal. yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Enggak hafal kan? Sebelumnya siapa? Enggak hafal. Nggak berani nyebut nama. Tapi kalau Anda tanya, siapa Pak Susno? Orang tahu semua. Mantan kabar No. reskrim. Oh bukan. Polisi yang gila gitu ya. Aduh, salah dah. Nah, saya Oke. itu kalau saya tidak agak gila, ya, Anda menyebut diri Anda gila. Kenapa polisi gila? karena saya berbeda dari yang lain. Saya berani menentang arus. Dan saya berani menyatakan sesuatu yang saya anggap benar adalah benar. Siapa yang berani mengungkap kasus Bank Senturi? Siapa yang berani mengungkap kasus Bank Indoper? Siapa yang berani mengungkap mafia pajak? Nangkap Gayus Tambunan dan sebagainya. Tapi sayang hanya berhenti di situ. Saya dicopot dari kabar reskrim. Kalau tidak, ini kan sisanya masih banyak. Masih rantaiannya mafia pajak tadi ke sana. Rantaiannya kasus Indoper ke sana. Rantaian lain-lain ke sana. Termasuk Anda mungkin saat itu wartawan tidak bela saya gitu kan. Iya. Waduh, langsung ya. Iya, karena apa? Langsung Dulu belum zaman medsos. Oke. Belum. Sehingga mereka melihat apa yang terjadi di luar. Sampai Anda membuka cerita ini bahwa Anda katakan, saya tersandung kasus. Oh no, saya nggak kau nggak. Iya. Baik, Berbeda baik. ya, Susno beda dengan lain. Saya berani mengungkap kasus-kasus yang besar. Yes. Tapi sayang, saya tidak didukung kekuatan gitu kan. Karena di atas itu kekuatan masih kuat sekali gitu. Tetapi saya tidak menyesal dengan itu bahwa saya telah berbuat. Sehingga apa? Anak cucu saya mengenang, oh kakek saya polisi tapi beda dari yang lain. Betul. Nah, kalau tadi Anda mengatakan bahwa Anda tidak marah, Anda tidak kecewa. Kita bicara soal bagaimana situasi menghadapi situasi yang ya dalam tanda kutip rumit ya Bapak. Kita melenceng sedikit mungkin untuk pesan yang bisa disampaikan kepada generasi sekarang mungkin yang sedang menghadapi kegagalan atau sedang galau kalut, itu apa yang bisa Anda sampaikan di sini dengan posisi seperti itu? Pertama ya, anak muda dan generasi Z ya sekarang. Ya. Janganlah Anda senang berada di zona yang nyaman. Misalnya Anda bekerja di sesuatu terus Anda menikmati. Nah, zona yang nyaman itu contohnya apa? Menjadi ASN. Itu jadi rebutan kan? Ya. Bahkan begitu duduk di bangku sekolah, cita-citanya mau jadi ASN. Setelah itu sampai perguruan tinggi, misalnya kuliah kedokteran, kuliah teknik, tujuannya apa? Untuk bekerja jadi dokter, untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan teknologi. Jangan. Anda harus nikmati semuanya, kemudian sampai Anda menemukan diri Anda sendiri. Nikmatilah. Jadi jangan, oh nanti saya berkarir di lembaga penyiaran, saya harus tamat di situ. Enggak. Jangan lama-lama. Pada saat apakah Anda harus tinggalkan itu, kemudian Anda harus lihat peluang. Contohnya dunia Anda. Anda ahli di bidang media. Kenapa ahli di bidang media itu? Anda tidak mendirikan suatu perusahaan media. Dan sekarang kan sangat mudah mendirikan perusahaan media. Tidak perlu Di modal zaman sekarang ya. 1 triliun. Kenapa? Jaringan udah disiapkan oleh Google kok. Peralatan udah disiapkan juga, teknologi. Kita cukup dengan modal HP butut. Suara kita akan didengar di Arab Saudi, akan didengar di Afrika Selatan, akan didengar di Kolombia. HP butut saja gitu. Karena dunia ini sudah begitu. Nah, kenapa ini tidak Anda padukan menjadi industri informasi? Industri informasi Anda kaitkan dengan industri barang dan jasa. Disitulah Good tempat idea. orang Betul. memasang iklan. Betul. Apakah media Anda akan banyak iklan yang hinggap di situ? Tergantung dengan sajian masakan Anda. Kalau di Padang Anda menyajikan masakan Sunda, mungkin nggak laku ya karena sangat pedas ya. Kalau di Sunda Anda sajikan masakan yang pedas-pedas, mungkin nggak laku juga. Tinggal Indonesia Anda sajikan, racikan menu-menu yang disukai oleh seluruh Indonesia. Insya Allah media akan laku. Itu di media. Ya. Belum Ya. di bidang lain.
Di bidang lain apa? Dunia ini tidak bisa terlepas dari apa? Satu, energi, kedua, pangan, ketiga, informasi. Kita mau tidur, tanpa kita sadari HP kita jatuh di sebelah bantal. Karena kita apa? Menikmati informasi kan? Nonton mau tidur, informasi. ya. Bangun tidur, belum cari apa-apa. Mana HP saya? Buka handphone. Siapa tahu ada WA masuk, siapa tahu ada Info. informasi bagus, YouTube bagus. Jadi itu peluang. Dan ingat, saham-saham besar dikuasai di dunia internasional oleh saham-saham di bidang informasi. Saham WhatsApp, saham Google, kemudian saham Telegram, dan macam-macam gitu. Berarti begini Pak, Bapak Susno, berarti ini juga bisa menjadi ide atau solusi ya. Kan sekarang kan juga lagi sorot banyak disorot soal PHK Bapak. Lapangan pekerjaan, banyak orang yang menganggur setelah di PHK, kemudian juga banyak sarjana yang harus banting setir, tidak sesuai dengan apa pendidikan sebelumnya. Nah, menurut Bapak seperti Itu apa? kata-kata yang harus dihilangkan. Menganggur karena tidak sesuai dengan pendidikannya. Pendidikannya, oke. Pendidikan itu tidak mengarahkan kita untuk bekerja. Pendidikan itu mengarahkan kita untuk berpikir. Berkreasi, Ya, berinovasi. apakah seorang sarjana sejarah, dia harus bekerja di sejarah, begitu bangun tidur, Ken Dedes dan Ken Angro, Iya, iya. Mojopahit, kemudian Oke. Prasasti Kedungan Bukit, kan tidak itu. Berarti salah ya. Kalau misalnya sarjana tidak saya sering baca tuh di online. Banyak sarjana nganggur yang terpaksa tidak sesuai dengan background Salah. pendidikannya. Berarti Pendidikan salah itu Oke. untuk membuat kita melatih kita berpikir. Seorang sarjana sejarah berpikir dia dari historis ya. Iya. Seorang sarjana sastra dia berpikir dari seni dan keindahan. Tidak mesti sarjana sastra langsung berada di bundaran Senayan. Aku binatang jalan. Gitu kan. Tapi dia mengendalikan suatu kegiatan, suatu usaha sesuai dengan nilai-nilai seni dan nilai-nilai keindahan. Mau kerja dia jadi tukang buat roti boleh sarjana sastra, sehingga rotinya tuh dibuat kayak binatang jalan. Petani juga Iya. sekarang lagi sektor pertanian lagi Sektor maju ya. pertanian harus ini mendapat prioritas dari pemerintah. Irigasi, pupuk dan sebagainya. Kenapa? Menjadi petani tidak usah melamar. Bisa melamar. Nggak perlu bawa Kantor tas. juga bisa di mana saja. Kantor di mana saja. Ini aku petani ini. Ya. Kantor saya ini. Di mana saya bekerja? Di sawah, di kebun. Bapak di wilayah mana aja mungkin kalau bisa Saya bikin disampaikan? ya di kampung sahabatnya? halaman saya, Pagar Alam. Di Pagar Alam Halo, ya. Pagar Alam, Halo. lahan. Halo teman-teman di Pagar Alam. Ya. Oke. Saya bertani di situ. Nah, saya bertani di situ, buat kebun di situ, sawah saya di situ, saya nanam pepaya di situ, nanam jagung di situ. Nah, dari mana nanamnya? Bisa dari sini. Oke. Bagaimana? Caranya? Caranya saya tentunya kan tidak rakus, harus kerjasama dengan pemuda-pemuda sana. Silakan kamu kerjakan lahan ini, saya belikan bibit, saya belikan pupuk dan sebagainya, saya buatkan pagar dan sebagainya, kita bagi hasil. Ada lagi yang punya tanah, sini, kamu punya tanah, kamu punya tenaga, saya punya modal. Kita kerjasama. Gimana ngontrolnya? Kan ada HP sekarang. Jarak jauh ya. Ya, bisa kita sepanjang ada sinyal, kita bisa kontrol. Coba lihat jagungnya udah seperti apa. Coba lihat Iya. semangkanya udah seperti apa. Kan makanya ini yang dipakai. Loh, petani identik dengan harus berpakaian compang-camping. Saya enggak lah. Pagi tadi sebelum berangkat kantor saya semprot juga pakai deodoran. Ilmunya kalau boleh tahu Pak Susno, ilmunya tuh berapa lama sih Bapak untuk misalnya saya salut loh Bapak di media sosial menjelaskan durian ini jenisnya ini, kopi pepaya California jenisnya ini perlu berapa lama sih Pak? Kalau misalnya teman-teman pingin jadi petani misalnya. Jadi learning by pengalaman Doing. gitu kan. Ya, learning by doing. Iya. Jadi Ya. jadi tidak terlalu lama gitu. Tapi saya tidak sepinter profesor-profesor misalnya alumni IPB, alumni Fakultas Pertanian karena dia belajar kambium, akar serabut, klorofil gitu. Saya enggak. Oh, ini tanaman. Kalau ini dipupuk dengan kotoran ayam dia bagus. Oh, ini tanaman daunnya kuning misalnya. Apa ini? Sawit. Oh, sawit ini perlu kita kasih dolomit supaya apa? pH-nya naik. Oh, ini perlu NPK. Oh, ini perlu pupuk urea supaya daunnya begini, supaya buahnya begini.
Itu pengalaman. Oh, pohonnya sebesar gini, ini harus 1 kilo pupuknya. Dan itu, alhamdulillah dengan pengalaman itu. Dan tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Begitu kita bersihkan, kita kasih pupuk, sirami air, dia menghasilkan buah yang bagus untuk kita. Oke, jadi di situ ada semangat juga Semangat. ya. Jadi kalau sahabat Nina mau belajar bertani di awal-awal nih, sahabat Nina bisa ngintip nih media sosialnya Bapak Susno Duaji. Di mana saja Bapak biasanya berbagi tips soal pertanian ini? Di TikTok ada. Di TikTok ada. Kemudian di Instagram ada. Bapak Susno juga punya podcast loh. Iya, kan? iya. Apa nama podcastnya Bapak? Apa tuh? susnoduaji.com ya? susnoduaji.com. Ya. Oh, channel. Oke, di situ Bapak juga berbagi Iya. berbagi tips ya soal pertanian ini ya, Kemudian Bapak. Facebook juga, kadang-kadang di Twitter juga. Nah, jadi bayangkan ya, saya sudah kerja sebagai petani, bekerja juga di bidang lain, saya masih sempat ngisi Twitter, itu tidak pakai admin loh. Twitter saya tulis sendiri loh. Tapi mohon maaf, karena jarinya gede, kadang-kadang salah. Jadi Bapak langsung yang menjawab. Langsung. Biasanya kan ada asistennya Ya. atau adminnya. Ini Bapak langsung yang menjawab. Kan Twitter saya langsung yang jawab. Oh, di Facebook oke. jawab. Baik. Di TikTok abis kita siaran langsung, kita jawab langsung juga. Oke. Kenapa? Waktu itu tetap sehari 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Tapi tinggal kita memanage. Ada orang, aduh nggak ada waktu. Ya karena dia nggak memanage. Yes. Saya untuk bercanda ada, untuk tidur nyenyak. Manajemen waktu. Iya. Kemudian kalau manajemen waktu saya sekarang apa? Manajemen tak teratur. Gitu. Maksudnya apa ini Pak manajemen Kalau waktu? saya waktu masih aktif di polisi ya, jam 4 bangun, jam sekian teratur ya. sholat subuh, jam sekian jogging, jam sekian berangkat ke kantor, jam sekian apel, rapat. Terus sekarang nggak, suka-suka gue gitu kan. Iya. Dari polisi Bapak bilang kembali ke habitat jadi petani. Iya. Oke, kalau misalnya nanti sahabat Nina nanya-nanya soal tips boleh ya Pak? Oh, Langsung boleh. mungkin dijawab langsung oleh Bapak Susno. Terakhir ini Bapak mungkin ada pesan langsung lah. Silakan mungkin menghadap ke kamera untuk sahabat Nina. Untuk sahabat Nina ya yang saat ini sedang berjuang begitu untuk masa depan mereka. Oke, untuk sahabat Nina khususnya generasi Z ya, yang mungkin lagi bernasib tidak baik ya, diputuskan hubungan kerja dengan perusahaan dan sebagainya gitu kan. Justru jangan Anda anggap itu sebagai suatu musibah, tapi justru itu adalah suatu peluang. Anda bersyukur, alhamdulillah saya tidak lagi di tempat yang itu, saya akan menikmati bidang-bidang lain yang terbuka sangat luas. Ada ribuan bahkan jutaan bidang yang Anda bisa geluti. Syaratnya apa? Anda harus yakin, Anda harus ide-ide yang bagus yang ada di otak Anda. The best idea harus Anda eksekusi. Tanpa eksekusi maka dia mimpi di siang bolong. Kedua, Anda jangan menganggap bahwa sesuatu akan dimulai kalau sudah sempurna. Tak ada yang sempurna di muka bumi ini selain Allah yang sempurna. Ketiga, jangan sampai Anda takut gagal. Karena keberhasilan itu adalah milik orang yang siap gagal. Kalau Anda takut gagal berarti Anda sudah gagal. Keempat, jangan menganggap bahwa sesuatu harus dimulai modalnya duit. Duit itu bukan modal, duit itu adalah hasil. Selama Anda mencari duit sebagai modal, insya Allah duitnya habis. Selamat mencoba, di depan Anda banyak sekali peluang. Baik di bidang energi, di bidang food, maupun di bidang informasi. Lihatlah itu. Termasuk pertanian ya Bapak? Termasuk pertanian untuk food gitu. jangan lupa. Pertanian untuk food, pertanian, peternakan, perikanan. Baik, terharu banget saya. Jujur saya nggak dibuat-buat nih Pak, terharu banget saya dengan semangat yang Bapak Susno Duaji berikan. Terima kasih Bapak Terima untuk kasih Mbak waktunya Nina. bagi Jurnal ID. Sahabat Nina bersemangat. Oke, Jurnal ID kami akan kembali, teman-teman Jurnal ID kami akan kembali di edisi berikutnya. Dah, mari Papa.